Wah, ya. Kita perlu ketahui bahwa dalam konsep kehidupan ada ungkapan sebenarnya bukan hadis tapi dia perkataan seorang ulama atau sahabat, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan hal lebih baik dari mereka. Pada saat kita menginginkan untuk keluar dari circle yang semacam ini, circle yang membuat kita jauh dari Allah, circle yang membuat kita merasa perlu untuk dibully, bahkan bully adalah sebuah kebutuhan, circle yang gak maju-maju obrolannya, circle yang membahas hal-hal remeh-temeh dalam kehidupan yang seringkali membuat kita kontraproduktif, atau justru circle-circle yang membuat kita sering terjebak di dalam drama-drama yang menghabiskan dan menguras energi kita serta waktu kita. Maka ketahuilah bahwa cara untuk bisa keluar dari sana adalah percaya bahwa akan ada penggantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Vidya Room, sebuah ruangan yang akan memvalidasi semua keresahan kamu dan juga memberikan perspektif baru yang akan membuat kamu lebih tenang menghadapi problematika hidup. Bersama saya Rifki Ji selaku host dan juga masih membersamai Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita hari ini masih akan melanjutkan topik pembahasan kita yang kemarin Ustadz. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang self-love, yang mana kita nih seringkali menganggap bahwa apa yang kita lakukan saat itu adalah untuk menghargai dan membentuk cinta kepada diri kita sendiri. Tapi ternyata kemarin sudah dibahas bahwa sebenarnya self-love itu bisa jadi adalah hawa nafsu yang terluapkan. Nah, salah satu pengaruh yang menjadi penyebab adanya hal tersebut juga bisa dibilang dari lingkungan, Ustaz. Lingkungan ini, Ustaz, cukup menarik karena kita lihat ya, banyak sekali khususnya di kalangan-kalangan Gen Z, millennials dan sebagainya, di mana kita ini punya harapan dan juga punya mimpi yang besar. Tapi terkadang mimpi itu terhalangkan dengan lingkungan atau circle pertemanan yang sedang kita ada di dalam situ. Bagaimana kita bisa menyikapi hal tersebut dan bagaimana seharusnya kita nih bergaul, Ustaz, karena kadang seseorang sulit untuk keluar dari zona nyamannya. Ya, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Kita tahu bahwa pertemuan kita dengan orang, pertemuan kita dengan kawan, pertemuan kita dengan sahabat, bahkan circle yang sedang kita berada di dalamnya, itu telah Allah atur 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Dan kita perlu memahami bahwa selama kita masih hidup di dunia, kita tidak selalu berada dalam kondisi yang ideal, bahkan seringnya tidak ideal. Karena Allah menjanjikan untuk kita mendapatkan pertemanan, perkawanan, persahabatan, pertemuan dan perjumpaan yang berbahagia dan menenangkan, yaitu di surga kelak. Di mana Allah sendiri mengatakan, "La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama." Para penghuni surga tidak mendengarkan kalimat yang sia-sia, juga kalimat dosa, kecuali kalimat yang menenteramkan, mensejahterakan, menyejukkan, dan menenangkan. Artinya, seringkali kita berada di circle yang kita anggap itu circle dapat membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi tenang, membuat kita merasa bahwa beban kita rilis dengan circle tersebut. Tapi terkadang banyak drama-dramanya. Terkadang justru malah melahirkan pertemanan yang tidak sehat. Terkadang justru menjadikan kita terjebak di dalam kegiatan-kegiatan yang negatif. Dan seringkali kita dapati hal ini terjadi di hampir semua jenjang pendidikan. Ketika di SD kita tahu bagaimana circle kita, di SMP, SMA, perkuliahan hingga sampai masuk ke dunia kerja, bahkan hingga pun permasalahan tetangga, itu pun juga seringkali membuat perasaan kita menjadi luka. Dan ternyata di dalam diri kita memiliki keinginan untuk keluar dari circle itu, tapi kita nggak mampu untuk keluar. Karena memang kita nggak punya circle lagi. Akhirnya kita merasa bahwa diri kita harus melakukan apapun untuk menyenangi perasaan mereka.
kita perlu untuk melakukan semua hal yang membuat mereka terpuaskan, meskipun keadaan kita menjadi pihak yang dizalimi, pihak yang dibully, bahkan pihak yang dilukai baik secara verbal maupun fisik. Ketahuilah bahwa itu adalah toxic friendship, dan kita akan bahas nanti bagaimana Islam memandangnya. Oke, menarik Ustaz. Nah, saya pengen masuk ke bagaimana tadi Ustadz menarik pembahasannya, bahwa Ustadz menjelaskan kalau ada sebagian orang yang dia sebenarnya dilukai, dia menjadi korban bullying, dia banyak sekali mengalami hal-hal yang mungkin tidak mengenakan untuk kita kalau kita ada di posisi itu gitu Ustadz ya. Tapi di sisi lain nih Ustadz, terkadang kita mau mencari pertemanan yang lain, cuma kita nggak tahu mana yang cocok lagi untuk teman kita, karena bisa jadi kita keluar dari circle pertemanan A, terus kita masuk ke pertemanan yang B, ternyata masih sama aja dengan apa yang kita alami, bahkan bisa jadi lebih buruk Zat, karena terkadang hal-hal seperti itu bisa menimbulkan trauma di hati kita Zat. Ya, exactly. Dan ini tantangan memang yang dirasakan oleh hampir semua kita ketika kita berada dan terjebak di dalam sebuah circle. Kita ngerasa nggak ada penggantinya, karena memang ada semacam echo chamber di sana. Ada semacam pengetahuan kita hanya terbatas pada itu saja, sehingga seolah-olah teman itu hanya mereka, seolah-olah orang di dunia ini hanya mereka saja. Padahal di luar sana banyak orang-orang yang lebih bisa memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita, dan banyak di luar sana orang-orang yang bisa mewarnai kehidupan kita menjadi lebih berwarna tentunya dalam konteks yang positif, dan banyak di antara mereka yang bisa memberikan eko positif di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mencarinya. Akhirnya merasa bahwa kita nggak bisa keluar dari circle ini, ngerasa bahwa kita hanya punya satu-satunya circle ini, dan alasan-alasan klasik tersebut seringkali menjadikan kita akhirnya terseret dan ngerasa nggak ada pilihan. Padahal kehidupan penuh dengan pilihan-pilihan. Bukankah data statistik menunjukkan bahwa manusia yang hidup di dunia saat ini ada miliaran, dan orang Indonesia saja ada beragam dan sangat banyak jumlahnya. Teman-teman sekolah kita banyak, teman kantor kita banyak. Barangkali PR-nya adalah keberanian untuk meninggalkan, dan ketakutan untuk dimusuhi, ketakutan untuk tidak mendapatkan pengganti. Itu adalah barrier terbesar ketika seorang takut meninggalkan toxic friendship-nya. Ya, berarti bisa dibilang kita ini terjebak di comfort zone sebenarnya. Lalu ketika kita sudah sangat nyaman dengan dunia kita saat ini, apakah ketika kita meninggalkannya kita bisa mendapat jaminan Zat? Maksudnya dalam arti ini, kalau kita tinggalin toxic friendship yang ini, kita dapat jaminan bahwa penggantinya ini akan lebih baik dari yang sebelumnya. Bagaimana kalau ternyata dia lebih parah, bahkan lebih toksik, dan bisa lebih menghambat mimpi dan cita-cita kita? Wah, ya. Kita perlu ketahui bahwa dalam konsep kehidupan, ada ungkapan sebenarnya bukan hadis, tapi dia perkataan seorang ulama atau sahabat, "Man taraka syai'an lillah, awadahu Allahu khairan min." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan dengan hal lebih baik dari mereka. Pada saat kita menginginkan untuk keluar dari circle yang semacam ini, circle yang membuat kita jauh dari Allah, circle yang membuat kita merasa perlu untuk dibully, bahkan bully adalah sebuah kebutuhan, circle yang gak maju-maju obrolannya, circle yang membahas hal-hal remeh-temeh dalam kehidupan, yang seringkali membuat kita kontraproduktif, atau justru circle-circle yang membuat kita sering terjebak di dalam drama-drama yang menghabiskan dan menguras energi kita serta waktu kita. Maka ketahuilah bahwa cara untuk bisa keluar dari sana adalah percaya bahwa akan ada penggantinya. Sebagaimana tadi ungkapan seorang ulama atau para sahabat yang mengatakan bahwa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan Allah ganti. Kuncinya adalah sesuatu itu karena Allah. Berarti kita meninggalkannya for apa? Kalau kita berada di dalam sebuah pertemanan, sebuah circle yang memang targetnya adalah duniawi saja, kemudian kita berpindah ke circle lain yang juga memiliki target duniawi saja, akan jauh berbeda output dan hasilnya. Tapi bagi mereka yang mencari keridhaan Allah, bagi mereka yang mendekatkan diri kepada Allah dengan pertemanannya,
Karena tahu bahwa pertemanan dalam Islam itu bukan teman nongkrong. Definisi teman dalam Islam bukan hanya sekedar teman ngajak untuk ngopi, bukan ngajak untuk teman main PS, bukan teman yang ngajak untuk hangout atau olahraga bareng saja. Tapi teman dalam Islam adalah teman yang membersama kita ketika kita berada di surga kelak. Insyaallah. Sehingga target kita berteman adalah berjumpa dengan teman kita lagi di surga. Target kita berjumpa adalah berjumpa lagi di surga dia juga. Target kita berkawan adalah berkawan lagi di surga. Itu long lasting period of time yang kita inginkan dari sebuah pertemanan. Bukan cuma sekedar dunia. Karena kita lihat semakin kita dewasa, circle kita semakin sedikit. Ya, barangkali kontak di handphone kita ada ribuan atau ratusan. Tapi yang kita kontak setiap hari kehitung jari. Grup kita sudah makin mengecil. Orang yang kita telepon hari-hari ini itu aja. Dan kita semakin yakin bahwa adanya semacam seleksi di dalam kehidupan ini bukan menandakan bahwa kita sendirian. Tapi kita lebih mengetahui siapa orang-orang yang benar-benar berkualitas yang menemani kehidupan kita. Ketulusan itu berarti yang dicari, Ustaz ya. Tapi gimana kalau misalkan kita ada di dalam sebuah lingkungan pertemanan, let's say misalkan di sekolah. Ini mungkin berangkat dari sedikit cerita dan pengalaman pribadi di masa lalu, Ustaz. Saya waktu SMP dan SMA itu sempat menjadi korban bullying. Dan saya tetap berada di circle yang mana orang-orang tersebut sebenarnya membuli. Cuman karena mungkin merasa nyaman, mungkin masih merasa tervalidasi di situ, masih bisa ketika ada persoalan atau ketika merasa hal-hal yang stress out di kepala dan ada di lingkungan itu menjadi hilang stresnya, dianggap sebagai lahan untuk healing. Padahal dalam keseharian faktanya dibully. Nah, ini sebenarnya perasaan ini apa yang membuat timbulnya perasaan itu, Ustaz? Ya, ini salah satu perasaan bias yang sebenarnya ada di sebagian kita, yang kita ngerasa bahwa penerimaan itu dengan cacian, penerimaan itu dengan bulian, penerimaan itu dengan jadi korban. Padahal itu keliru. Dan nggak ada salahnya untuk kita bisa keluar dari circle tersebut untuk mengganti dengan circle yang baru, atau sebaiknya kita hanya membatasi saja ruang pertemuan kita dengan mereka. Tidak perlu banyak berinteraksi dengan mereka dan sekedar kenal saja. Karena seringkali ini menjadikan perang batin pada diri sendiri. Dalam hati yang paling dalam, relung hati yang paling dalam, kita sebenarnya gak nyaman. Betul. Tapi karena tuntutan supaya dianggap punya teman, tuntutan supaya dianggap sebagai anak yang gaul, tuntutan supaya dianggap sebagai orang yang suka nongkrong, kita nggak berani untuk keluar dari circle tersebut. Dan ini salah satu tantangan terbesar sebenarnya, yang sebenarnya kita tahu bahwa kita nggak nyaman, tapi kita paksakan, dan itu perang batin. Perang batin seperti ini yang sulit mendapatkan kebahagiaan nantinya. Makanya itulah mengapa sahabat Nabi SAW ketika mereka masuk Islam di awal-awal, mereka tahu bahwa sulit untuk keluar dari kota Makkah. Sampai ketika Allah perintahkan untuk hijrah ke Madinah, mereka hijrah ke Madinah. Karena di sana ada circle bersama Nabi SAW. Artinya mereka pun gak tahan untuk berlama-lama berhadapan dengan orang-orang kafir Quraisy. Tidak lama kuatnya untuk berhadapan dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan mereka. Dan demikian memang, jiwa itu akan bersama dengan jiwa lainnya. Hati kita akan condong kepada hati lainnya. Ada semacam frekuensi dan ambience ketika kita berjumpa dan berkumpul dengan teman-teman yang sefrekuensi dengan kita. Hati tidak bisa berdusta, hati tidak bisa berbohong. Our hearts doesn't lie. Jadi kita nggak bisa membohongi hati kita dan perasaan kita. Jujur kepada diri kita sendiri. Bila kita ingin exit dari sebuah circle, maka exitlah baik-baik dengan tentunya mengganti pertemanan yang baru lagi. Berarti bisa dibilang permasalahannya sebenarnya ada pada diri kita sendiri. Bisa jadi malah circle itu sebenarnya bukan circle yang toksik, tapi kitanya yang toksik di situ. Gimana cara kita supaya bisa lebih merefleksi diri dan lebih mengevaluasi diri mungkin supaya kita bisa memperbaiki diri dulu baru mungkin mengoreksi orang lain, begitu saja? Ya, it's
twisting ya. Jadi terkadang justru kita nganggap ini toxic friendship, tapi terkadang kita yang buat toxic itu dan kita blaming others bahwa mereka yang toxic, padahal sebenarnya kita yang membuat toxic itu di dalam circle-nya. Kita perlu berintrospeksi diri juga. Tidak semua hal itu salah orang lain. Maka di antara sifat orang beriman, mereka terlebih dahulu untuk introspeksi diri sebelum mereka mengevaluasi kawannya dan circle-nya. Karena seringkali banyak hal-hal yang sebenarnya itu karena salah pandang kita saja, atau kitanya terlalu baperan, atau jangan-jangan sebenarnya kita aja yang terlalu banyak dramanya, sehingga seorang anggapnya biasa, tapi kitanya terkadang justru malah yang membuat berbagai macam problem dengan asumsi-asumsi yang tidak benar dan praduga-praduga yang belum pasti tepat. Maka dalam hal ini kita juga perlu berintrospeksi dan perlu bermuhasabah. Barangkali ada kekeliruan dari kehadiran saya, barangkali kata-kata saya tidak tepat, barangkali diksi saya tidak benar, maka itu perlu dikoreksi lagi. Dengan demikian kita tidak terlebih dahulu menyalahkan pertemanan, tapi menyalahkan diri kita. Masya Allah. Dan ini juga ada sebuah penyakit Ustaz, yang mana terkadang kita pengen hadir di suatu circle untuk memperbaiki circle tersebut, tapi justru kehadiran kita nih malah, lo ngapain sih ada di sini? Lo sok baik banget sih ada di sini. Nah itu gimana Ustaz? Sedangkan ada perintah yang mengatakan bahwa sampaikanlah kebaikan walau hanya satu ayat. Ya, kita perlu tahu ya bahwa di dalam penyampaian ada hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan. Ketika kita ingin berdakwah, bukan sekedar menyampaikan saja. Ketika Nabi mengatakan sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, balighni walau ayat, Nabi juga perintahkan tata caranya. Nabi juga perintahkan bagaimana diksinya. Nabi juga perintahkan waktu yang tepat dalam penyampaiannya, sehingga beliau begitu tahu dan presisi bagaimana agar pesan yang tersampaikan menimbulkan kemaslahatan. Barangkali waktu kita tidak tepat, barangkali diksi kita tidak baik, barangkali cara kita yang kurang presisi, kita perlu koreksi lagi. Tapi ketika memang sudah sempurna caranya, sudah baik jalannya, maka kita tinggal pasrahkan kepada Allah. Terkadang yang membuat kita pusing ketika kita menyampaikan ayat-ayat Allah atau kita berdakwah, itu sebenarnya bukan konten dakwahnya, tapi kita terlalu memikirkan output dari dakwah itu. Kita memikirkan orang ini akan terima atau tidak. Kita memikirkan yang bukan tugas kita. Itu tugasnya Tuhan, itu tugasnya Allah, bukan tugas kita. Kalau kita memikirkan yang bukan tugas kita, kita akan burn out. Kita akan pusing sendiri. Karena Allah sendiri yang menyampaikan, ma alaika illal balagh wa alaina al-hisab. Dan memang sunnatullah demikian. Setiap dakwah para nabi dan rasul pasti saja ada yang menentangnya, ada yang menolaknya. Kalau kita dikatakan toxic karena menyampaikan pesan-pesan dakwah, maka pesan toksik itu tidak sebanding dengan pesan yang didapatkan oleh Nabi SAW ketika beliau dihina sebagai seorang penyihir, sebagai seorang pendusta, sebagai orang yang tersihir. Bahkan beliau dikatakan sabi', yaitu pemutus daripada keluarga-keluarga yang sudah berjaya di zaman tersebut, yaitu kabilah Quraisy. Maka seharusnya kita memahami bahwa kita tidak bisa mengatur hati orang dan kita serahkan tugas kita kepada Allah Ta'ala saja. Wow, berarti ini sangat relevan sekali semuanya Ustaz. Karena kalau yang saya tangkap dari semua penjelasan Ustaz dari awal tadi, berarti sebenarnya masalah ini ada di diri kita, bukan di lingkungannya. Yang mana PR terbesar kita adalah memperbaiki diri kita dulu, baru kemudian mencari teman. Konkret Ustaz, seperti apa lingkungan dan teman yang baik untuk kita dalam sudut pandang Islam? Ya, tentu tadi sedikit menambahkan, tentu bukan hanya dari si kita saja yang perlu kita perbaiki, tapi juga kita perlu mencari. Karena bagaimanapun seseorang akan mencari yang sefrekuensi dengannya. Ya, at-tuyur ada ashkariha taqa, burung akan bersama dengan kawan sejenisnya, kawan sefrekuensinya. Dan ada beberapa ciri-ciri kawan yang memang
baik untuk kita temani. Yang pertama adalah mereka yang tidak malu untuk mengkoreksi diri kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau menyampaikan bahwa al-mu'minu mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin kawannya. Kita tahu fungsi cermin itu apa? Fungsi cermin itu untuk memperlihatkan apa yang belum pantas, apa yang belum cocok, apa yang belum sempurna. Ketika kita bercermin, kita sedang melihat apa saja yang menjadi kekurangan saya untuk bisa saya perbaiki. Oh, misalnya ada kotoran di matanya. Oh, misalnya ada semacam kotoran di bibirnya karena habis makan misalnya, maka dielap dengan tisu dan sebagainya. Tapi ketika kita tahu bahwa ada kotoran di tubuh kita tidak membersihkan cerminnya, tapi juga kita membersihkan diri kita. Artinya fungsi seorang kawan itu menjadi cermin. Dia tidak takut untuk menyampaikan kekeliruan kawannya dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kesopanan, dengan penuh adab, dengan penuh etika, dan tujuannya adalah mencintainya. Maka tidak dikatakan sebagai pertemanan kalau ada kekeliruan tapi tidak diluruskan. Tidak dikatakan sebagai persahabatan bila ada kesalahan tapi tidak dibenarkan. Tidak dikatakan sebagai teman bila kalau ada salah justru malah didukung. Maka pertemanan, perkawanan, persahabatan itu sangat relevan dengan pengingatan. Maka kawan kita adalah yang setia dalam mengingatkan kita. Lihatlah siapa di antara kawan kita yang menyuruh kita dalam ketaatan, mengajak kita untuk sholat ke masjid, mengajak kita untuk pergi ke kajian, mengajak kita untuk belajar kebaikan, mengajak kita dalam kegiatan-kegiatan positif. Dan siapa juga di antara kawan kita yang kalau kita salah dia langsung menegur kita. Kalau ada postingan kita keliru dia langsung sampaikan kepada kita. Siapa kawan kita itu? Itulah nasihat yang paling berharga. Karena kita tahu perkataan daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan kepadaku kesalahan-kesalahanku. Sehingga orang beriman itu senang untuk ditegur, senang untuk dinasehati, senang untuk di-reminder, senang untuk diluruskan. Karena dia tahu bahwa dia tidak sempurna dan dia butuh pihak yang meluruskannya. Dan di antara cara yang paling disenangi oleh syaitan adalah ketika tidak ada satupun orang yang mengingatkan kepada kebaikan dan meluruskan kesalahan. Alhamdulillah. Dan yang paling penting kita nggak boleh baper untuk menerima nasihat-nasihat tersebut, Ustaz ya. Exactly. Allahumma barik. Tadi menarik Ustaz, ketika Ustaz mengatakan teman yang baik adalah teman yang siap mengkoreksi dan menasihati ketika mendapati temannya melakukan kesalahan. Tapi saya rasa PR besar buat kita Ustaz. Dan ini mungkin one last question. Bagaimana cara menjaga perasaan kita supaya nggak gampang baper ketika mendapatkan nasihat tersebut, Ustaz? Great question. Bagus sekali pertanyaannya, di mana kita sering terjebak dengan perasaan baperan pada saat menerima nasihat. Tapi di sisi lain kita tidak mau kehilangan sensitivitas di dalam menerima nasihat. Dan baperan itu lumrah, itu wajar. Orang ketika pertama kali ditampar dengan sebuah nasihat, akan ada perasaan denial di awal. Akan ada perasaan menolak di awal. Dia tidak langsung telan mentah-mentah. Biasanya dia akan cari dulu pembenaran. Dan itu sifat asal manusia memang demikian. Maka perlu kita melatihnya dengan terlebih dahulu berpikir dengan kepala dingin, berusaha semaksimal mungkin untuk mencerna nasihatnya, menerima terlebih dahulu nasihatnya, dan berpikir positif. Orang menyampaikan nasihat ke saya, berarti orang ini perhatian kepada saya. Ketika orang perhatian kepada saya, berarti dia mencintai saya. Sesederhana itu berpikirnya. Dan ketika kita memulai untuk berpikir bahwa orang ini belum begitu dekat dengan saya, tapi dia sudah memberikan nasihat kepada saya, boleh jadi dia ingin dekat dengan saya dan cinta kepada saya. Sehingga bukan berpikir, dia siapa sih? Lu ngomong apa? Lu siapa? Kan kadang-kadang ada denial seperti itu. Emang lu udah ngelakuin apa? Jasa lu apa? Kadang-kadang kita denial demikian. Padahal banyak sudut pandang yang bisa kita ambil dan bisa kita tarik garis positif bahwa
nasihat memang seperti obat. Di awal pahit, tapi kita akan rasakan khasiatnya dan manfaatnya kemudian. Masya Allah, berarti ini tentang mindset yang memang harus kita tanamkan, bahwa ketika ada teman kita yang menasehati, berarti boleh jadi dia mencintai kita atau ingin dekat dengan kita. Tapi tentu Ustaz, perlu juga rasanya diluruskan niat bagi yang memberi nasihat ini Ustaz. Jangan sampai nasihat yang diberikan nih hanya dalam berbentuk koreksian semata karena ada iming-iming benci dan tidak suka. Ya, sebagaimana perkataan para salafus saleh, ketika seseorang memberikan nasihat, kemudian pihak yang dinasehati tidak berubah, maka dia tidak menyalahi orang yang dinasehati. Dia justru malah mengatakan, barangkali saya yang salah karena belum ikhlas niat saya dalam menasehati. Bukan pihak yang dinasehati yang tidak mau menerima. Karena nasihat yang datang dari hati yang ikhlas umumnya akan sampai juga diterima dengan hati yang ikhlas. Masya Allah, Allahumma barik, jazakallah khair Ustaz. Sangat membuka dan sangat betul-betul memberikan kita penjelasan bagaimana kita bisa mencari pertemanan yang baik dan juga bergaul di lingkungan sosial. Dan teman-teman, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya, tentunya di Fitia Room bersama dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Saya Rifki Ji, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.